Perkenalkan, nama saya Johannes Valentino Erun Patelapilia, biasa saya dipanggil Jerry. Saya dari kelas 10 Perhotelan, nomor absen saya 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akulturasi agama Islam di Jawa Barat beserta kerajaannya yang masih ada hingga sampai saat ini. Oke teman-teman, apa sih itu akulturasi? Akulturasi adalah budaya atau lebih yang saling memengaruhi tanpa menghilangkan unsur budaya asli masing-masing. Oke teman-teman, nanti di video saya selanjutnya saya akan membahas akulturasi agama Islam dari awal sampai akhir dan juga kerajaannya sampai saat ini. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Teman-teman, sebelum yang saya pernah bilang di video saya selanjutnya, oke di sini saya akan melanjutkan dari awal hingga akhir. Oke, yang pertama itu dari latar belakang sejarahnya itu Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon yang didirikan pada abad ke-15 oleh Pangeran Walangunsang atau Cakrabuna dan dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati, yaitu dipegang oleh Syarif Hidayatullah, merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam paling berpengaruh di Jawa Barat. Secara geografis, Cirebon terletak di perbatasan antara kebudayaan Jawa dan Sunda, serta berada di jalur perdagangan maritim internasional yang strategis. Letak geopolitik yang unik ini membuat Cirebon menjadi titik temu berbagai peradaban dunia. Proses Islamisasi di Cirebon tidak berjalan dengan cara menghapus tradisi lama, tetapi melalui strategi kultural yang akomodatif. Di kota pelabuhan ini, unsur-unsur budaya Islam, Jawa, Sunda, Tiongkok, hingga Eropa, dan juga seni barok atau kolonial saling berinteraksi dan membentuk kesatuan budaya yang baru. Proses perpaduan dua budaya atau lebih yang saling memengaruhi tanpa menghilangkan kepribadian asli masing-masing budaya ini disebut sebagai akulturasi. Hebatnya, warisan akulturasi Kesultanan Cirebon ini tidak berhenti sebagai artefak sejarah di dalam museum, melainkan tetap hidup, yaitu disebut dalam bahasa Inggrisnya itu living heritage, dan mewarnai identitas masyarakat Cirebon hingga modern saat ini. Baik teman-teman, yang kedua itu kita akan masuk ke pembahasan. Di sini tuh ada pola akulturasi budaya di Kesultanan Cirebon. Akulturasi di Cirebon didorong oleh pendekatan dakwah Sunan Gunung Jati saat mengutamakan kedamaian dan perkawinan politik. Salah satu momentum akulturasi terbesar adalah pernikahan Sunan Gunung Jati dengan putri Ong Tien Miao dari dinasti Ming, yaitu di negara Tiongkok pada tahun 1481 Masehi. Pernikahan ini membuka gerbang asimilasi estetika Tionghoa ke dalam keraton-keraton Cirebon. Secara umum, kebudayaan Cirebon dibentuk oleh 4 pilar utama. Yang pertama itu ada nafas keagamaan, yang kedua ada fondasi sosial bahasa, yang ketiga elemen struktural, dan keempat itu ada sentuhan estetika. Terus yang kedua juga ada manifestasi akulturasi Kesultanan Cirebon di masa kini. Itu ada arsitektur kreaton atau kesepuhan dan kanoman. Keraton-keraton di Cirebon adalah museum hidup yang menampilkan akulturasi atau arsitektur paling kentara di Indonesia. Itu yang pertama itu ada piring keramik Tiongkok pada dinding keraton. Hingga saat ini, jika Anda mengunjungi keraton itu di Kasepuhan atau Kanoman, Anda akan melihat ribuan piring porselin asli dari Tiongkok. Itu yaitu dinasti Ming dan Qing, serta tegel bermotif Belanda, yaitu Delftware, yang ditempel permanen pada dinding bata merah khas Jawa. Yang kedua juga ada struktur bangunannya. Struktur bangunan itu komplek keraton menggunakan sistem tata ruangan atau yang disebut alun-alun dan langgar, yang mirip dengan struktur keraton Hindu dan Jawa. Itu juga Majapahit, namun difungsikan untuk pusat pemerintahan Islam. Itu gerbangnya menggunakan gaya candi bentar Hindu. Sementara tiang dan atapnya mengadopsi struktur joglo Jawa Tengah. Oke, di sini juga ada masuk kerajinan dan seni rupa, yaitu Batik Megamendung. Batik Megamendung merupakan ikon budaya Cirebon yang paling terkenal secara global. Hingga saat ini, motif ini adalah hasil akulturasi langsung dengan kebudayaan Tiongkok. Bentuk awan itu ada garis-garis awan pada motif Megamendung mengadopsi simbol awan dalam seni rupa Tiongkok, yaitu Taoisme.
yang melambangkan dunia atas atau keabadian. Perbedaannya itu ada di Tiongkok. Motif awan cenderung membulat atau melingkar, sedangkan di tangan seniman Cirebon, motif awan dibuat meruncing lancip dan diberi gradasi warna. Gradasi warna itu biasanya warna biru atau warna merah yang berlapis-lapis. Makna filosofinya pun digeser menjadi simbol kesabaran dan kepala dingin menghadapi masalah seperti awan yang menyentuhkan. Kayak di sini ada kesenian pertunjukan yaitu sintren dan tari topeng Cirebon. Kesenian tradisional Cirebon yang masih sering dipentaskan dalam acara adat, pernikahan, atau festival budaya saat ini juga syarat akan akulturasi. Oke, saya akan menjelaskan tentang tari sinten. Tari sinten ini itu tarian mistis ini berakar dari ritual animisme lokal atau pemujaan roh leluhur. Oleh Kesultanan Cirebon, ritual ini diakulturasikan dengan menyisipkan dua-dua Islam atau disebutnya dengan sholawat sebagai pengiringan menjadikan sarana hiburan sekaligus media dakwah halus. Yang kedua itu ada kereta Singa Barong. Kereta kencana milik Keraton Kasepuhan atau yang direplikannya masih diarak dalam upacara tertentu saat ini. Merupakan puncak simbol akulturasi fisik. Kepala kereta berbentuk singa, itu simbol kekuatan budaya Islam atau Timur Tengah, bersayap burak atau garuda, yaitu simbol Hindu atau Islam. Dan belai gajah yang memegang senjata trisula, simbol pengaruh India atau Hindu. Oke, yang terakhir itu ada sistem sosial, bahasa, dan kuliner. Yang pertama itu ada bahasa Cirebon, itu bahasa Cirebon. Hingga hari ini masyarakat Cirebon menggunakan bahasa yang unik. Bahasa ini bukan Jawa murni, tetapi dan juga bukan bahasa Sunda juga yang murni, melainkan dialek khusus yang menyerap kosakata Sunda, Jawa kuno, Arab, dan Tionghoa. Oke, yang kedua itu ada kuliner tradisional. Makanan khas Cirebon seperti empal, gentong menggunakan bumbu rempah dan kuah santan kental yang dipengaruhi oleh budaya kuliner Timur Tengah dan India, sementara tahu gejrot dan penggunaan tauco pada masakan Cirebon menunjukkan pengaruh teknik fermentasi kuliner Tionghoa. Teman-teman, sesudah saya sudah menjelaskan semua, kali ini saya akan menutup itu dengan kesimpulannya itu dari Kerajaan Kesultanan Cirebon itu. Kesultanan Cirebon merupakan contoh paripurna dari keberhasilan kultural melting pot atau disebutnya kuali peleburan budaya. Di Nusantara, melalui pendekatan dakwah yang adaptif dan damai, Cirebon berhasil mengawinkan unsur Islam, Jawa, Sunda, Tiongkok, dan Eropa menjadi sebuah entitas kebudayaan baru yang harmonis. Jejak akulturasi ini terbukti sangat resilient. Gotik batik Megamendung yang mendunia keunikan arsitektur Keraton Kasepuhan, seni pertunjukan sintren, hingga kuliner. Sehari-hari, masyarakat Cirebon saat ini menjadi bukti nyata bahwa peradaban budaya tidak harus saling menyingkirkan, melainkan bisa saling memperkaya jika dikelola dengan keterbukaan dan toleransi. Halo guys, oke, pada hari ini saya sudah membahas tentang Kesultanan Cirebon dari awal hingga akhir, dan juga ada arsitektur juga, terus juga ada batiknya, dan juga ada kulinernya juga, dan ada tariannya juga, dan semuanya dari awal hingga akhir. Oke, sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kata-kata yang belum saya sempat sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.